semangat pagi semuanya. Wah, kita ketemu lagi nih. Nah, sekarang kita ketemu dengan rekan saya, Fasya. Nah, Paya kenalin diri dulu dong, untuk kemudian bisa dikenali ya sama rekan-rekan semua di sini. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Fasya, biasa dipanggil Paya. Aku dulu pernah kuliah di FAPSI juga. Sekarang alhamdulillah Alumni udah ya. lulus alumni, iya. Dan sekarang aku sudah bekerja di salah satu biro konsultan di Kota Bandung. Hmm. Nah, jadi teman-teman tentu saja ya pembelajaran yang kita dapat di bangku kuliah itu tidak kita tinggalkan, tapi akan memperkaya bagaimana kita dapat melaksanakan tugas kerjaan ya sehari-hari. Nah, kali ini kita minta bantuan Paya lagi untuk menemani saya hari ini. Nah, Paya, hari ini kita akan bahas tentang reliabilitas nih. Kan Betul. kalau kita menggunakan ya alat ukur atau membuat pengukuran untuk skripsi, untuk tesis gitu ya, reliabilitas itu jadi penting karena membuat kita yakin gitu bahwa alat ukurnya itu memang bisa digunakan untuk mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, dalam hal kita yakin gitu ya untuk reliabilitasnya, bisa nggak Pak ya sharing gitu ya pada rekan-rekan yang di sini tentang reliabilitas itu gimana dengan bagaimana tuh cara untuk mengukurnya gitu. Boleh dong, Mbak. Ini aku udah nyiapin juga materinya. Oh Aku iya, coba share screen ya, Mbak. iya, Oke, ini sudah terlihat kah? sudah. Oke, jadi aku langsung masuk aja ya, Mbak. Mm-mm. Oke, selamat siang, pagi, siang, sore mungkin ya untuk teman-teman yang ada di sana yang lagi nonton YouTube ini. Jadi, perkenalkan aku Fasya lagi. Hari ini akan menjelaskan terkait dengan reliability atau reliabilitas pada tes kuantitatif research. Nah, jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kita ada kasus dulu nih. Jadi kasusnya itu terdapat penelitian kuantitatif mengenai dua variabel. Nah, di sini ada variabel X dan Y yang terkait dengan UMKM di kota X. Nah, masing-masing item itu dinilai dengan skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak sesuai hingga 5 itu sangat sesuai. Nah, peneliti sudah mengumpulkan 110 data partisipan yang kemudian harus diolah dan diinterpretasi datanya. Oke, kita lanjut, kita masuk dulu nih ke reliabilitas. Jadi reliabilitas itu apa sih teman-teman? Nah, reliabilitas itu adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, reliabilitas juga mengandung arti stabilitas atau presisi dari hasil pengukuran. Nah, metode yang digunakan itu tuh dalam menghitung reliabilitas itu ada banyak. Jadi nggak cuma satu doang teman-teman. Jadi ada tes retest, ada parallel from, ada internal konsistensi dan sebagainya. Namun di sini kita akan memakai reliabilitas dengan metode yang internal konsistensi, yaitu konsistensi dari respon orang-orang di seluruh item pada pengukuran di item yang telah kita olah gitu, yang udah kita dapatkan. Nah, internal konsistensi itu yang paling umum digunakan oleh para peneliti adalah Cronbach Alpha, yaitu nanti yang akan aku jelaskan di slide-slide selanjutnya. Dan di sini juga kita akan mengeksplor lebih jauh nih dengan mengukur reliabilitas dengan Cronbach Alpha yang tentunya itu sangat simpel menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari reliabilitas itu sendiri. Yang pertama ada administrasi atau kondisi pengetesan. Jadi reliabilitas itu sangat dipengaruhi oleh misalkan waktu pas tes ada instruksi dari testernya kah, atau ruangan tesnya seperti apa? Apakah ruangan tesnya itu dalam keadaan dingin, panas, atau terlalu dingin kah, atau normal kah? Lalu juga kondisi tempat tesnya seperti apa dan sebagainya. Lalu juga jumlah item
itemnya juga mempengaruhi reliabilitas ya. Jadi semakin banyak item itu biasanya semakin tinggi reliabilitasnya jika itemnya itu paralel atau sama bagusnya dalam mengukur hal yang sama. Dan yang terakhir juga ada kondisi peserta. Misalkan peserta yang mengisi kuesioner kita itu ternyata dalam kondisi yang tidak stabil atau dalam kondisi yang lagi sakit kah atau apa, itu juga mungkin kan akan mengganggu fokusnya juga kan, yang menjadikan tidak fokus atau saat mengisi kuesionernya itu jadinya pikirannya kemana-mana gitu. Dan untuk kriterianya, sebenarnya kriterianya itu ada banyak banget ya. Cuma di sini yang aku pakai itu kriteria dari Guilford dari tahun 1987. Jadi di sini ada rentang dan kenapa aku pakai kriteria ini karena menurutku ini penelitian yang kriterianya yang paling mendekati untuk penelitianku karena ada rentang-rentangnya. Jadi 0,8 sampai 1 itu reliabilitasnya sangat tinggi, lalu 0,6 sampai 0,8 itu reliabilitasnya tinggi, lalu 0,4 sampai 0,6 itu reliabilitasnya sedang, dan 0,2 sampai 0,4 itu reliabilitasnya rendah. Nah, sebenarnya itu banyak sekali teman-teman kriteria dalam pemilihan reliabilitas ini. Misalkan hasilnya itu berapa, itu banyak banget kriterianya. Tapi yang paling banyak digunakan oleh penelitian itu biasanya yang dari Frankel dan Wallen tahun 1996, di mana penelitian yang bagus itu yang memiliki reliabilitas antara rentang 0,7 sampai 0,99. Jadi pokoknya cukup berbeda ya dengan kriteria yang ini, dan juga ada juga penelitian lainnya yang menyebutkan kriteria yang bagus itu yang di atas Cronbach alpha-nya itu di atas 0,7. Jadi yang di bawahnya itu dianggap kurang baik gitu kriterianya. Oke, selanjutnya di sini ada reliabilitas dengan langkah-langkah SPSS-nya. Jadi ada analyze, ada scale. Jadi kita nanti masuk ke SPSS, lalu kita klik ke analyze, lalu klik yang scale, lalu reliability analysis, dan memasukkan item yang terkait, misalkan ada 10 item kah atau berapa, lalu nanti pencet yang alpha, lalu oke. Jadi sesimpel ini, dan nanti akan aku jelaskan untuk tutorial menggunakan SPSS-nya. Oke, jadi aku akan coba untuk share screen lagi untuk tutorialnya. Oke, jadi berikut merupakan data dari hasil penelitian yang telah aku compile ke dalam Excel. Di sini sudah ada jenis kelamin, lalu usia, pendidikan, durasi, jenis usaha, sampai dengan item soal nomor 1 hingga 24, lalu total dan average. Ini semua jumlah dari responden adalah 110. Kita akan memindahkan dari Excel ini menuju ke SPSS. Kita akan pindahkan, caranya adalah dengan mengcopy seluruh data dari item 1 sampai dengan 24, lalu kita pindahkan ke SPSS. Ini SPSS-nya, kita langsung pindahkan dengan nge-paste, nanti akan ada tampilan seperti ini. Oke, karena ini yang aku butuhkan itu hanya 0 angka di belakang koma, jadi aku desimalnya dikurangi menjadi 0 semuanya. Oke, sehingga nanti keluarnya seperti ini, bukan 5.00 lagi ya, jadi 5, 4, 2, seperti itu. Terlihat dari item 1 sampai dengan 24. Oke, untuk caranya itu simple banget, teman-teman. Caranya adalah dengan klik Analyze, lalu klik yang Scale, nanti klik Reliability Analysis. Lalu nanti akan keluar seperti ini, dari item 1 sampai 24 kita akan melihat keseluruhannya dulu. Seluruh item telah dimasukkan ke yang item. Lalu nanti klik yang alpha, lalu yang statistics, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman membutuhkan yang item deskriptifnya seperti apa, itu nanti tinggal di checklist. Kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Continue, dan klik OK. Dan nanti akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini berdasarkan hasil uji reliabilitas yang tadi udah kita lakukan ya. Jadi di sana karena ada 110
peserta yang ikutan, jadi ada N-nya itu 110 dan totalnya 110 dan nggak ada yang excluded ya, jadi nggak ada yang error atau apa untuk peserta yang ikutnya, jadi ininya 0. Yang baik itu seperti ini teman-teman, jadi 110 excluded-nya 0, lalu totalnya juga sama dengan yang validnya. Dan untuk crown batch alpha yang didapatkan itu ada 0,866 dan number of items-nya seperti yang tadi udah dijelaskan ada 24. Nah, 0,866 ini kalau kita lihat ke kriteria Guilford yang tadi itu termasuk ke kriteria yang sangat tinggi karena dalam rentang 0,8 sampai dengan 1 ya teman-teman. Jadi dari hasil ini kita dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan nilai crown batch alpha didapatkan bahwa alat ukur X ini masuk ke dalam kategori yang sangat tinggi dengan alfanya itu di atas 0,8. Dan berdasarkan hasil tersebut, alat ukur X ini menunjukkan bahwa seluruh item dapat diandalkan dan valid untuk digunakan dalam penelitian ini. Seperti itu. Dan berikut daftar pustakanya mungkin Mbak Ai ada yang ingin ditambahkan kah, Mbak? Nah, iya betul. Jadi tadi Pak Ya sudah menjelaskan ya langkah-langkah cara sih kita untuk melihat reliabilitas alat ukur dan kemudian bagaimana ini kita bisa dapat lebih yakin gitu ya untuk kemudian menggunakan alat ukur dalam hal penelitian kita. Nah, teman-teman tentunya nanti bisa disesuaikan ya, kalau tadi kepaya itu skalanya menggunakan skala Likert, mungkin Mhm. saja di tempat lain alat ukurnya, eee, pilihannya ada 3, ada 4 Mhm. gitu ya, tapi kemudian langkahnya itu adalah sama dengan melihat bagaimana internal konsistensi, si responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang diberikan Mhm. sehingga kita dapat, meyakinkan diri gitu ya untuk, eee, memastikan alat ukur kita memang sudah tepat guna. Wah, kalau yang tadi alat ukur yang sudah diuji cobakan berarti dalam kategori tinggi ya, Pak, ya? Iya, betul. Nah, kalau yang maksudnya tinggi itu artinya berarti apa nih? Karena tadi itu aku memakai kriteria dari Guilford ya, Mbak. Jadi Mhm, udah ada penelitian juga sebelumnya di mana kriteria-kriteria tersebut itu menunjukkan hasil-hasil tertentu. Aku coba mhm, share screen lagi ya, Mbak, mhm, untuk kriterianya. Nah, ini. iya, Nah, di sini tadi ada 0,8 sampai 1, di mana tadi kan penelitian yang, alat ukur X itu ada di 0,866, berarti yang di sangat tinggi. Jadi ini mhm, udah saklek gitu di sangat tinggi, lalu juga ada reliabilitas tinggi di 0,6 sampai 0,8, begitupun ke bawahnya sampai reliabilitas rendah. Cuma Mbak, ternyata juga ada penelitian lainnya yang, terkait dengan reliabilitas ini yang menunjukkan kriteria tertentu, tapi kebanyakan itu kalau misalkan dilihat dari penelitian-penelitian lainnya, mhm. kebanyakan itu di atas 0,7 itu merupakan reliabilitas yang baik. Jadi, aku bisa menyimpulkan bahwa reliabilitas itu sangat tinggi, itu terlihat dari kriteria yang aku gunakan dari Guilford tahun 1987 ini, Mbak. Baik, terima kasih penjelasannya ya, Fas, ya. Berarti memang ada Oke. beberapa kriteria yang dapat kita gunakan, Guilford salah satunya, tapi memang rule of thumb-nya kalau di atas 0,7 itu udah bagus Mhm. gitu ya, dan kalau di bawah itu berarti perlu untuk diperbaiki lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi jadi hari ini kita udah ketemu dengan reliabilitas, kita nantikan ya topik-topik berikutnya dalam YouTube-YouTube selanjutnya. Terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Paya. Terima Kita kasih, ketemu lagi ya. Mbak. Oke, See see you. you.